Tahun 2000, di sebuah rumah di kota Aberdeen, Australia, polisi menemukan pemandangan yang bikin mereka trauma seumur hidup. Ada seorang pria yang ditemukan tewas, tapi bukan cuma itu. Tubuh pria itu udah dikuliti sampai bersih. Kulitnya digantung di ruang tamu, kepalanya direbus di dalam panci, dan beberapa potongan tubuh dari pria itu udah dimasak siap disajikan. Yang bikin semua orang makin gak percaya, pelakunya bukan kriminal kelas berat, tapi seorang perempuan, ibu rumah tangga, namanya Catherine Knight. Assalamualaikum kawan-kawan, semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Kalau ini pertama kalinya kamu mampir, semoga kamu betah dan balik lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan cerita terbaru yang bakal terus aku upload insya Allah 2 kali seminggu. Terima kasih banyak udah dukung channel ini. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Catherine Mary Knight lahir tanggal 24 Oktober tahun 1955 di Tenterville, New South Wales, Australia. Dari luar, namanya mungkin kedengarannya biasa aja, tapi perjalanan hidupnya jauh banget dari kata normal. Keluarga tempat Catherine lahir tuh udah kacau dari awal. Ibunya, Barbara, sebenarnya udah menikah sama laki-laki bernama Jack Rogan, dan mereka punya 4 anak. Tapi suatu hari, Barbara malah jatuh cinta sama sahabat suaminya sendiri, namanya Ken Knight. Tapi saat perselingkuhan mereka terbongkar, mereka tetap mempertahankan hubungan itu. Hubungan gelap mereka membuat Barbara dan Ken akhirnya pindah ke Aberdeen dan ninggalin keluarga mereka. Catherine lahir dari hubungan itu dan dia punya saudara kembar. Jadi sejak awal, Catherine udah tumbuh di tengah hubungan keluarga yang berantakan dan penuh tekanan sosial. Ayah kandungnya, Ken Knight, juga bukan pria baik-baik. Ken dikenal sebagai sosok yang kasar dan abusif. Ayahnya tuh kerja di tempat pemotongan daging. Dia punya kebiasaan peminum berat, pecandu alkohol. Rumah tangga Barbara dan Ken juga nggak seharmonis yang mereka harapkan. Barbara sering curhat ke anak-anaknya, termasuk ke Catherine, soal gimana buruknya hubungannya dengan Ken. Bahkan sampai ke hal-hal yang nggak pantas diceritain ke anak kecil. Barbara cerita soal kehidupan seksnya dengan sang suami, termasuk hal-hal menjijikan kayak gimana dia benci hubungan intim tapi harus tetap melayani suaminya. Itu semua terekam dalam memori Catherine yang waktu itu masih kecil. Selain verbal, kekerasan fisik juga jadi makanan sehari-hari di keluarga Catherine. Di sekolah, Catherine ini dikenal sebagai anak yang baik dan pemalu. Tapi di rumah justru sebaliknya, temperamennya bisa berubah drastis. Dan dia tuh sering banget berbuat kasar ke keluarganya sendiri, bahkan ke orang tuanya. Yang bikin makin kelihatan kelam, Catherine tumbuh dengan obsesi yang aneh terhadap kekerasan dan kematian. Dia suka tuh ngeliat proses penyembelihan di tempat ayahnya kerja. Bahkan waktu akhirnya dia kerja di sana juga, dia bangga banget bisa megang pisau sendiri dan kerja kayak laki-laki. Tapi sebelum masuk ke dunia kerja, masa sekolahnya juga nggak mulus. Catherine drop out dari sekolah waktu dia berumur 15 tahun. Nilainya jelek dan dia dikenal suka berbuat kasar dan ngelawan guru, bahkan melakukan kekerasan terhadap gurunya sendiri. Setelah keluar sekolah, Catherine itu kerja di tempat pemotongan daging. Reputasinya di sana cukup baik, dia dikenal rajin dan terampil banget melakukan pekerjaannya. Tapi di balik itu semua, sifat aslinya nggak berubah. Dia mudah tersinggung, gampang marah, dan mulai nunjukin kecenderungan kekerasan yang makin nyata. Di tempat kerja itulah Catherine ketemu sama pria pertama yang dia nikahi, namanya David Kellett. David ini punya masalah berat sama alkohol, dia juga peminum, dan sama kayak Catherine, dia juga punya trauma masa lalu. Hubungan mereka dari awal juga udah gak sehat. Selain peminum, David juga sering melakukan kekerasan fisik. Tapi ya, yang lebih serem, Catherine justru dikenal lebih dominan dan agresif dari David. Setiap kali David mukul dia sekali, Catherine bakal balas berkali-kali.
Tapi walaupun gitu, hubungan mereka tuh terus berlanjut sampai akhirnya mereka nikah di tahun 1974. Di hari pernikahan aja udah ada tanda-tanda bahaya. Di malam pertama mereka, Catherine ngancem David. Dia bilang kalau David berani selingkuh, dia bakal menghilangkan nyawa David, terus menghilangkan nyawa ibu mertuanya juga. Ancaman itu nggak main-main. Terus, nggak lama setelah menikah, kekerasannya makin brutal. Catherine pernah mencekik David pakai kabel, pernah ngancem pakai pisau, bahkan pernah nyerang David saat lagi tidur. Malah pernah, waktu mereka terlibat dalam sebuah pertengkaran, Catherine menyayat leher anjing peliharaan mereka dan bilang ke David, kalau David berani macam-macam, dia bisa melakukan hal itu ke David. Tapi anehnya, pernikahan mereka tetap bertahan sampai punya 2 anak. Sampai akhirnya, David nggak tahan, dia benar-benar pergi ninggalin Catherine. Sejak itulah, siklus kekerasan Catherine terus berulang di hubungan-hubungan berikutnya. Setelah pisah sama David, Catherine tuh sempat pacaran sama pria lain, tapi nggak ada yang betah. Ada yang jadi korban kekerasan, ada yang kabur sendiri karena takut. Semuanya punya pola yang sama. Catherine selalu bersikap manipulatif, posesif, dan brutal kalau dia ngerasa ditolak atau dihianati. Sampai akhirnya, di tahun 1993, Catherine ketemulah sama John Charles Thomas Price, atau lebih dikenal dengan nama John Price. John ini duda dengan 3 anak. Dia dikenal sebagai pria yang baik, ramah, orangnya supel, humble, dan dia kerja di pertambangan. John tahu kalau Catherine punya reputasi buruk, dikenal sebagai wanita nakal yang kasar, tapi dia tetap nekat menjalin hubungan sama Catherine. Awalnya, hubungan mereka normal-normal aja. John bahkan ngebolehin si Catherine tinggal di rumahnya bareng ketiga anaknya. Tapi perlahan, sifat asli Catherine mulai muncul. Dia jadi cemburuan, posesif, dan kadang agresif. Tapi entah kenapa John tetap mempertahankan hubungan mereka. Tapi semuanya makin memanas ketika John nolak nikah sama Catherine. Buat Catherine, itu kayak tamparan keras yang gak bisa dia terima. Dia mulai nyusun rencana pembalasan dendam. Salah satu hal yang paling jahat yang dilakuin Catherine waktu itu, Catherine ngirim surat ke tempat John kerja, ngadu kalau John nyolong barang-barang dari perusahaannya. Akibatnya, John yang udah kerja belasan tahun di sana langsung kehilangan pekerjaan. Dia dipecat secara tidak hormat. Padahal, barang-barang itu sebenarnya udah dianggap rongsokan. Jadi, karena udah malu dan kecewa juga marah sama si Catherine, John langsung ngusir Catherine dari rumahnya. Sayangnya, beberapa bulan kemudian mereka balikan lagi. Teman-teman John waktu itu udah ngingetin si John, anak-anaknya juga udah gak nyaman sama si Catherine. Tapi John tetap gak bisa sepenuhnya ninggalin Catherine. Sampai akhirnya, Februari 2000, mereka benar-benar berantem hebat, dan John sempat cerita ke teman-temannya kalau dia takut bakal dihabisi sama Catherine. Dia bakal ninggalin pesan ke temannya di tempat kerja. Kalau aku gak masuk kerja, mungkin Catherine udah menghabisiku. Dan benar aja, ketakutan John beneran terjadi. Tanggal 29 Februari tahun 2000, John Price pulang kerja kayak biasa ke rumahnya di Aberdeen. Malam itu, dia sempat bilang ke temennya, kalau aku nggak masuk kerja besok, mungkin aku udah mati. Itu bukan candaan, dia benar-benar takut sama Catherine. Tapi entah kenapa, John nggak kabur. Dia tetap tidur di rumahnya malam itu. Sekitar jam 11 malam, Catherine datang ke rumah John. Entah apa alasannya, tapi dia mempersilahkan Catherine masuk. Mereka sempat berhubungan intim, lalu tidur di kamar yang sama. Tapi sekitar jam 2 pagi, Catherine bangun dan mulai menjalankan rencananya. Dengan pisau pemotong daging yang udah dia siapin, Catherine langsung menusuk John berulang kali saat John masih tidur. John sempat bangun dan berusaha kabur. Ada jejak darah di dinding, di pintu, bahkan di luar kamar. Artinya, John sempat berjuang lari ke arah pintu. Tapi sayangnya, dia nggak berhasil. Catherine terus menyerangnya sampai akhirnya John terjatuh dan meninggal di lorong rumah. Tapi kekejaman Catherine nggak berhenti di situ. Setelah John dipastikan nggak bernyawa, Catherine mulai menguliti tubuh John. Kamu nggak salah dengar.
Dia literally ngulitin tubuh John dari leher sampai ujung kaki. Catherine ngelakuin itu dengan sangat rapi, kayak ahli daging profesional. Bahkan, kulit John tuh dilepas dalam satu potongan utuh, kayak baju manusia. Lebih mengerikan lagi, dia menggantungkan kulit itu di ruang tamu, pakai kait daging tepat di pintu. Polisi yang melihat TKP sampai bilang kalau pemandangan itu lebih ngeri dari apa yang pernah mereka lihat selama karir mereka. Tapi nggak sebatas itu, Catherine juga memotong beberapa bagian tubuh John, termasuk kepala dan bagian dari bokongnya, lalu dia masak di dapur. Di kompor ada 2 panci besar, satu berisi sayuran rebus, satu lagi berisi potongan daging manusia. Yang bikin tambah disturbing, dia nyiapin 2 piring makan, masing-masing ada potongan daging, saus, dan nama anak-anak John ditulis di kertas di atas piringnya. Untungnya, anak-anak John gak ada di rumah malam itu. Setelah semua itu, Catherine minum obat tidur dalam dosis besar. Dia berusaha menghilangkan nyawanya sendiri. Besok paginya, tanggal 1 Maret tahun 2000, rekan kerja John mulai ngerasa aneh. Biasanya, John selalu datang tepat waktu, gak pernah absen tanpa kabar. Tapi pagi itu, John sama sekali gak kelihatan. Akhirnya, mereka coba telepon, mereka coba kirim pesan, tapi gak ada jawaban sama sekali. Akhirnya, 2 orang teman John langsung pergi ke rumah John buat ngecek. Pas mereka sampai di sana, mereka ngelihat mobil John masih terparkir, tapi rumahnya terkunci rapat. Mereka gedor-gedor pintu, mereka panggil-panggil, nggak ada yang buka, nggak ada respon sama sekali. Tapi saat mereka ngelihat ada noda merah di pintu, mereka langsung menghubungi pihak kepolisian. Sekitar jam 8 pagi, polisi datang dan mendobrak pintu rumah John. Begitu mereka masuk, mereka langsung diam terpaku sama apa yang mereka lihat. Pemandangan itu lebih mengerikan dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Polisi pertama yang masuk langsung muntah di tempat. Bayangin aja, begitu pintu dibuka, yang pertama kali mereka lihat, kulit tubuh manusia yang tergantung di ambang pintu ruang tamu, kayak tirai berdarah. Gak cuma itu, tubuh John ditemukan dalam kondisi tanpa kulit, tanpa kepala, tergeletak di lantai ruang tengah, dengan beberapa bagian tubuh yang udah dimutilasi. Di dapur, mereka menemukan panci besar yang masih hangat. Isinya potongan tubuh manusia yang dimasak bareng sayur, kentang, dan labu. Di sebelahnya, ada 2 piring makan yang ditata rapi, dengan nama anak-anak John ditempel di atasnya. Bisa kebayangkan niatnya Catherine, dia bukan cuma menghilangkan nyawa, dia juga pengen nyiksa secara psikologis orang-orang yang ditinggalkan John. Sementara itu, Catherine ditemukan pingsan di atas tempat tidur. Dia overdosis pil tidur, tapi masih dalam keadaan hidup. Catherine langsung dilarikan ke rumah sakit, dan untungnya nyawanya Catherine masih bisa diselamatkan. Waktu ditanya, Catherine awalnya ngaku kalau dia nggak ingat apa-apa. Dia bilang dia nggak tahu kenapa bisa sampai kejadian kayak gitu. Tapi semua bukti yang ada nggak bisa dibantah gitu aja. Pisau, bekas darah, rekaman CCTV waktu dia beli pisau baru, termasuk tulisan tangan Catherine yang berisi ancaman buat John. Jadi setelah sadar dan cukup pulih dari overdosisnya, Catherine langsung diinterogasi. Di awal pemeriksaan, dia ngotot kalau dia nggak bersalah. Dia bilang dia nggak ingat apa-apa soal kematian John Price. Tapi semua bukti yang dikumpulin polisi benar-benar kuat, nggak bisa dia bantah gitu aja, dan semuanya mengarah ke Catherine. Waktu kasus ini udah masuk ke pengadilan, media juga langsung heboh. Selain karena kejahatannya yang mengerikan, ini kasus pertama dalam sejarah Australia yang pelakunya perempuan pertama yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Tahun 2001, Catherine akhirnya diadili secara resmi. Jaksa nunjukin bukti demi bukti yang memperjelas gimana sadis dan terencananya kejahatan Catherine. Apalagi tindakan Catherine setelah melakukan penghilangan nyawa. Menguliti tubuh John, menggantung kulitnya, lalu memasak bagian tubuh John untuk disajikan ke anak-anak John. Itu bukan tindakan orang yang hilang kendali, tapi lebih ke aksi psikopat yang dingin dan penuh niat. Salah satu hal menarik di pengadilan,
Awalnya, Catherine mau mengajukan pembelaan dengan alasan gangguan mental. Tapi setelah ditelusuri lewat serangkaian tes psikiatri, hasilnya menunjukkan kalau dia dalam keadaan sadar sepenuhnya waktu melakukan semua itu. Nggak ada bukti kalau Catherine punya gangguan mental berat yang bikin dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Akhirnya, sebelum persidangan selesai, Catherine mengubah pengakuannya jadi bersalah. Tapi dia tetap nggak pernah nunjukin rasa penyesalan sedikit pun. Malah dia mengklaim kalau John sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Dan selama persidangan, ekspresinya datar, kayak nggak ada empati sama sekali. Beberapa saksi bahkan bilang, waktu deskripsi kejadian dibacakan di pengadilan, Catherine sempat senyum tipis. Hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara seumur hidup tanpa hak pembebasan bersyarat. Nama Catherine Knight masuk buku sejarah Australia sebagai satu-satunya perempuan yang mendapatkan hukuman seberat itu. Bahkan di putusan resmi, hakim menuliskan kejahatan ini terlalu mengerikan untuk bisa dimaafkan atau diberi pengurangan hukuman. Sampai hari ini, Catherine masih ditahan di penjara perempuan dengan keamanan tinggi di New South Wales. Dan sampai sekarang juga, dia masih belum pernah benar-benar minta maaf atas apa yang dia lakukan ke John Price. Kasus Catherine Knight bukan cuma soal kekerasan, tapi juga tentang bahayanya mengabaikan tanda-tanda bahaya dalam hubungan. Banyak orang di sekitar John, termasuk dirinya sendiri, udah sadar kalau Catherine berbahaya. Tapi karena alasan emosi, sayang, atau mungkin kasihan, dia tetap bertahan. Sayangnya, itu yang bikin dia kehilangan nyawanya dengan cara yang benar-benar nggak manusiawi. Kalau kita ngelihat seseorang udah nunjukin tanda-tanda kekerasan, manipulatif, atau berbahaya, apalagi sampai ngancem, jangan anggap sepele, mundur itu bukan pengecut. Kadang itu satu-satunya cara untuk tetap bertahan hidup dan menyelamatkan diri. Terima kasih udah dengerin cerita ini. Kalau kamu suka pembahasan kasus-kasus seperti ini tentang sisi gelap manusia, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Kita bakal bahas lebih banyak kisah nyata yang bikin merinding, gak cuma dari kisah kriminal, tapi juga dari obsesi aneh dan tragedi paling gak masuk akal. Stay safe, stay curious, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.